Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian mendengarkan. Halo semuanya, selamat datang di Tepos season ketiga. Gimana kabar kalian? Di sini kabarnya baik. Semoga di sana kabarnya baik juga ya. Sebelum itu, kenalin dulu, saya Furkon yang bakal jadi host di Tepos episode kali ini. Ditemani oleh rekan saya, Kang Rido. Halo Kang Rido. Halo Kang Furkon. Halo, aku Rido. Bakal nemenin Furkon buat memandu acara pos kali ini. Nah, ada yang beda nih dari pos kali ini. Format pos yang kita buat lebih menarik, biar kalian bisa lebih enjoy dalam mengkonsumsi informasi yang kita sajikan. Nah, langsung aja nih. Judul untuk episode di season 3 pada kali ini yaitu persiapan mengenai kehidupan pasca kampus, yang merupakan kerjasama antara Departemen Keprofesian dan Departemen Media dan Informasi. Pada episode kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang keren nih. Salah satu alumni Teknik Elektro tahun 2016. Kita sambut saja nih bintang tamu yang sudah hadir di sini, yaitu ada Kang Dendi Hazib Wadi, dengan topik yang akan kita bawakan, yaitu seputar kehidupan pasca kampus. Saya mau manggil Kang Dendi nih. Halo Kang Dendi, gimana nih kabarnya? Halo, halo, Mas Ridho. Alhamdulillah baik. Dan nih Kang, di sana aman kan Kang dari corona Kang? Alhamdulillah aman. Gimana sebaliknya nih? Ridho mau Purkon sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah, Kang, sehat. Alhamdulillah Kang, sehat juga Kang. Oke, Mas. Oke, Kang, sebelum kita ngobrol ya, aku mau kenalin dulu nih sedikit mengenai Kang Denny ya. Kang Boleh, boleh. Denny merupakan salah satu alumni Teknik Elektro Angkatan 16 yang mana telah mempublikasikan beberapa paper. Salah satunya yaitu berjudul Socially Assistive Robot Interaction by Using Object Detection and Face Recognition on Convolutional Neural Network for Parental Monitoring. Saat ini, Kang Dendi bekerja di PTLN Industri, salah satu perusahaan BUMN yang ada di Bandung. Dan Kang Dendi ini bekerja pada bagian Embedded System Engineer. Oke, aku mau nanyain kesibukan Akang ya, yang selain kerja ya. Selain kerja nih, ada kesibukan apa aja, Kang? Selain kerja, kebetulan sih kalau sekarang lagi fokus di kerjaan ya, karena di kerjaan lumayan lagi padat sih agendanya. Paling sebenarnya kalau kesibukan lain masih keep in touch sih sama alumni-alumni yang lain, terutama angkatan 2016 juga. Jadi masih sering ngumpul juga, masih sering kayak ngebahas-bahas teknologi juga bareng, ada ngoprek bareng juga. Mungkin kesibukannya saat ini itu sih. Oke, tadi ada apa ya? Ada kesibukan di kerjaan lumayan sibuk ya, Kang. Boleh ceritain Ya, sedikit gitu. oke. Kalau cerita kesibukan di kerjaan, kebetulan ya di pekerjaan sekarang ini saya udah masuk tahun kedua. Akhir bulan ini udah genap 2 tahun di PTLN Industri sebagai Embedded System Engineer. Kebetulan sekarang saya lagi di posisinya di software engineer-nya, tapi di bagian embedded, jadi lebih ke firmware-nya. Dan lagi sibuknya, kebetulan sih lagi jadi salah satu tim utama juga di beberapa proyek, dan lumayan sih jadi sibuk tiap harinya juga gitu. Kan ngomong-ngomong karena kerjaan Akang tuh banyak banget ya Kang. Gimana sih kalau pekerjaan PTLN itu masih WFA atau udah WFO Kang? Kan bergantung dengan mobilitas Akang juga nih Kang. Oke, per bulan Mei setelah Lebaran sih khususnya ya, itu udah 100% WFO. Kalau sebelumnya itu ada pembagian 75% WFO, 25% WFH. Jadi seminggu itu bisa campur 3 hari ke kantor atau 2 hari di rumah atau sebaliknya gitu. Kalau sekarang sih udah 100% WFO. Tapi Oh, masih jadi ya, siapa dulu nih yang mau ngomong nih? Saya dulu tuh Kang Furkan dulu nih. Kang Rido aja, Aduh. Kang Rido aja dulu. Nah, boleh nih. Berarti benar-benar nih ketika saya lewat dari Jalan Soekarno-Hatta kan lihat tuh kalau sore tuh kenapa suka macet ya, pas dilihat tuh kenapa PTLN tuh udah rame, parkirannya udah banyak lagi gitu. Kayaknya udah curiga 100% nih. Iya betul, 100% sih per setelah pokoknya setelah libur Lebaran itu masuk 100% semuanya gitu. Oke, Kang. Tapi di yang 100% itu tetap pakai masker ya, Kang? Ya, kalau dalam ruangan masih protokol kesehatannya dipakai. Jadi kayak masuk, kita masih check-in pakai Peduli Lindungi, masih cek suhu tubuh, kemudian masih ada jaga jarak lah. Cuma udah mulai longgar dibanding sebelumnya. Oke, oke, Kang. Baik. Nah, menyinggung sedikit hal yang telah Akang lakukan nih selama di teknik elektro ya, maupun Mhm. setelah lulus dari teknik elektro nih. Jadi Oke, podcast kali ini tuh kita mau sharing ilmu dan juga pengalaman Akang dalam mempersiapkan kehidupan pasca kampus nih, Kang. boleh.
mengenai kehidupan pasca kampus ya. Iya. Kehidupan pasca kampus itu kan tergantung dari goals kita ya, dari tujuan kita. Teman-teman pasca kampus itu bisa nyari kerja atau bisa lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi gitu. Pengen lebih ke arah mananya nih? Eh, Kalau saya sih di dunia kerja, jadi kayaknya ke kerja ya. karena tema kita apa ya tentang kerjaan gitu Kang, lebih Ya. ke kerjaan aja dulu deh Kang. Mm-mm. Sebenarnya kalau mau menghadapi dunia kerja ya pasca kampus, itu kalau misalkan teman-teman mau nyiapin atau harus apa ya lebih persiapan itu banyak gitu ya yang harus disiapin. Tapi ada beberapa hal yang mungkin dari saya yang perlu lebih di-highlight, yang perlu lebih diutamain gitu. Salah satunya mungkin yang pertama tuh teman-teman harus kenali diri sendiri dulu gitu. Kenali diri sendiri itu kayak teman-teman tuh nyaman kalau bekerja di bidang apa sih, supaya teman-teman tahu gitu, passion teman-teman kerjanya di bidang apa. Bukan cuma nyaman gitu, tapi sama passionnya juga, sama kalau bisa teman-teman tahu nih bakat dan minatnya. Jadi kayak misalkan teman-teman ada yang senang pemrograman, misalkan senang ngoding, ya teman-teman bisa ke bidang kerja yang memang sejalan gitu. Atau teman-teman yang suka di organisasi, teman-teman juga bisa bekerja ke bidang yang sejalan juga gitu. Terus kalau misalkan mau ke dunia kerja itu, mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama yang namanya CV atau kurikulum kita ya. Itu teman-teman harus udah mulai disiapin juga sih dari sekarang. Dan CV itu nggak mutlak satu ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan, kayak misalkan teman-teman mau ngelamar ke kerja di bidang mana, CV-nya disesuaikan gitu di bidang itu, yang lebih di-highlight itu poin apanya seperti itu sih. Mungkin salah satu hal yang di-highlight ya. Saya mau nanya dikit nih. Jadi ketika bikin shift-nya itu kita tuh harus fokus sama apa ya target yang kita akan kerjakan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bekerja di suatu bidang A, maka si shift-nya juga atau pengalaman kerja atau pengalaman organisasi juga harus yang berhubungan dengan si pekerjaan A itu ya, Kang? Iya, betul. Jadi kalau teman-teman mungkin bikin CV itu nggak harus mutlak satu CV intinya ya. Kayak misalkan teman-teman mau ngelamar nih di bidang UI UX designer misalkan. Berarti kan teman-teman yang lebih di-highlight itu pengalaman di bidang pemrograman gitu. Kayak misalkan bahasa pemrograman, kalau teman-teman udah ikut course apa itu dimasukkan bisa. Atau pengalaman misalkan ikut kegiatan apa itu bisa. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen ngelamar atau pengen nyari kerja di bidang organizer, kayak misalkan di project management organizer atau apa gitu yang lebih berkaitannya, teman-teman yang lebih di-highlight-nya ya yang lebih sejalan juga, kayak misalkan pengalaman organisasi di himpunan itu, atau misalkan di fakultas, bahkan di universitas itu seperti apa gitu. Mungkin kita bisa masuk ke topik selanjutnya nih, Kang. Jadi sekarang kita mau membahas hal-hal yang mungkin ditakutkan oleh mahasiswa dalam menentukan atau mempersiapkan kehidupan pasca kampus, Kang. Kan tadi udah membahas CV, sekarang mempersiapkan kehidupan pasca kampusnya nih, Kang. Ya, Boleh nih, kayak saya mau gimana nanya, nih? ada pertanyaan nih. Kayak gini nih, Kang, pertanyaannya. Sebenarnya hal apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk dunia kerja, terutamanya untuk teknik elektronik, Kang? Oke, kalau untuk yang dipersiapkan mungkin lebih ke secara teknikal ya, atau secara lebih ke mental kita kayak gimana. Sebenarnya teman-teman jangan khawatir gitu kalau masuk dunia kerja, karena teman-teman kan ketika awal masuk itu anggapannya sebagai fresh graduate ya, mau di perusahaan manapun atau mau di posisi manapun, ya pasti sebagai fresh graduate dulu, karena dilihat pengalaman kerjanya belum ada gitu. Paling-paling pengalaman kan kalau ada pengalaman magang itu lebih baik gitu. Jadi apa jangan takut gitu dengan misalkan ada perbedaan nih di dunia kampus sama dunia kerja terkait ilmu atau terkait implementasi dan lainnya, itu jangan khawatir, karena teman-teman pasti akan ada proses penyetaraan dulu gitu di pekerjaan kayak gitu. Oke Kang, baik. Jadi untuk Akang sendiri nih, setelah lulus tuh ada kegiatan yang dilakukan atau langsung kerja Kang? Kebetulan sih langsung alhamdulillah. Jadi beres lulus, wisuda minggu depannya udah masuk kerja. Jadi langsung ya. Kebetulan. Cuma sebelumnya emang kalau ikut-ikut event sih lumayan juga ikut, kayak ikut workshop sebelumnya, kayak ikut training atau ikut lomba dan lainnya itu juga selagi masih kuliah ikutan. Oke. Nah, kalau ikut workshop itu kan biasanya lebih ke arah mana nih? Sebenarnya balik ke minat aja sih. Workshop kalau dulu kebetulan karena saya di robotik ya, jadi saya workshopnya masih yang berkaitan. Dulu juga berkaitan dengan tugas akhir saya yang ada kaitannya dengan convolutional neural network itu. Jadi saya ikut workshop dulu difasilitasi juga sama dosen.
sama Bu Desi, mungkin terima kasih dulu memfasilitasi. Jadi saya ikut workshop di ITB dulu, dibayarin berapa puluh persen gitu dari Bu Desi kayak gitu. Tapi nih mau nanya saya, kalau misalnya kita nih baru semester 3 atau semester 4 kan ada liburan tuh Kang. Kita tuh sebenarnya bisa nggak sih ngambil magang duluan gitu buat nambah pengalaman kerja sama buat nambahin CV? Boleh, bisa banget itu. Jadi teman-teman cari aja yang ngebuka lowongan kayak magang atau internship gitu ya. Itu banyak. Kalau apalagi sekarang kan teman-teman tuh udah punya kakak tingkat yang udah banyak alumni yang udah banyak kerja ya. Coba aja kontak-kontak, siapa tahu di kantornya bisa ngebuka magang gitu yang bisa dipenuhi hanya ketika liburan itu. Dan itu bagus sih kalau buat pengalaman kalau teman-teman memang minat setelah lulusnya itu ke dunia kerja gitu. Tapi nih Kang, kan saya ini basisnya dari SMK nih Kang. Saya juga Hmm. pernah PKL. Sama di PT Line Industri Persero nih Kang. Jadi itu bisa Oke, ditambahin nggak ke CV Kang? bisa banget, masukin aja. Oh, berarti aman ya Kang kalau walaupun masih SMK juga ya Kang? Iya, nggak masalah. Paling lebih Oke, didetailkan oke. aja, di highlight kayak kayak penelitian atau pekerjaan yang dilakukan ketika magangnya itu seperti apa gitu. Oke Kang, terima kasih Kang atas sarannya. Mungkin kita Oke, bisa masuk nih ke topik berikutnya itu, yaitu pengalaman saat kerja. Setelah mengetahui hal-hal dan kegiatan sebelum bekerja. Jadi sekarang kita lanjut ke next topik, membahas mengenai pengalaman Kang Denny saat bekerja. Mungkin bisa dijelasin dulu nih Kang, profil singkat dari PT Line Industri Persero ini Kang. oke, kalau profil singkat PT Line Industri ini tuh dulunya itu bagian dari LIPI ya, bagian dari LIPI yang memang lebih fokus ke penelitian di bidang elektronik. Namanya dulu tuh Lembaga Elektronika Nasional. Cuma setelah misah dari LIPI, dia jadi BUMN gitu, jadi badan perusahaan milik negara ya. Untuk saat ini, Line sendiri sebenarnya udah punya banyak anak perusahaan ya, kayak misalkan kalau di bidang power itu punya punya PTC ya, Solar Energi Indotama, kemudian kalau di bidang perkeretaapian punya LRS dan juga punya Line Reka Prima dan lainnya gitu. Itu punya bidangnya masing-masing. Kalau Line Industri sendiri saat di pusat yang saat ini sebenarnya lagi fokus di bidang elektronika pertahanan karena Lens per tahun ini tuh udah resmi ditunjuk sebagai holding BUMN untuk Defense ID. Jadi membawahi PT Pindad, PT Dahana, dan PT PAL, dan PT DI gitu kalau nggak salah. Jadi untuk saat ini sebenarnya bidangnya banyak, hanya untuk plan yang di atasnya itu udah mulai lebih fokus di holdingnya, di Defense ID kalau nama ininya. Sama banget nih Kang, waktu saya PK waktu SMK itu ditempatinnya sama juga di Elektronik Divian Kang. Oke, Jadi di masih bagian ada mananya? hubungannya Kang. Kalau saya itu waktu PKL itu tempatinnya di ini Kang, di sistem pertahanan pertahanan laut. Di situ tuh nanti kan saya tuh disuruh tugasin kayak ngebuat intercom Kang, intercom antar buat ruangan kapal gitu. Oke, oke. Kebetulan sih saya sekarang lagi ngerjain itu juga, proyek intercom lagi perbarui sama lagi develop ulang untuk proyek intercom untuk yang lebih barunya. Salah satu namanya itu VTU ya Kang, Voice Terminal Unit ya Kang. Ya, ada VTU, ada STU, dan juga ada kalau sekarang udah mulai dikembang-kembangkan lagi gitu. Oh, berarti kayaknya udah mulai berbeda nih waktu saya PKL, udah dikembangin sama Akang nih. Kayak jadi lebih canggih lagi sama lebih aman nih keamanannya, biar nggak dibobol sama Ya, negara lain. Ya, saya ada pertanyaan lain juga nih Kang. ya. Akang kan di Embedded System Engineer tuh ngapain aja sih Kang? Singkatnya tuh. Oke. Kalau singkatnya, kalau teman-teman kan kalau udah dapat mata kuliahnya belum? Embedded System? Belum, Kang. Belum Kang? Belum. Oke. Embedded System Engineer itu kan lebih kalau lihat secara singkat tuh luas ya. Embedded System itu luas karena dia mencakup satu sistem yang compact, yang terembed gitu, yang compact dari beberapa komponen, di mana kalau saya lebih fokusnya saat ini di softwarenya, lebih fokus di pengembangan software untuk embedded system engineer. Jadi saat ini lebih banyak main eh, di operating system, mulai dari kayak bikin OS-nya untuk di embedded-nya, terutama di bagian terutama di bagian operating system yang bagian Linux-nya sih untuk saat ini. Terus Kang saya mau nanya lagi nih Kang. Hmm. Apa sih perbedaan antara dunia perkuliahan yang dulu Akang pernah jalanin sama dunia kerja yang saat ini Akang jalanin? Perbedaannya lumayan banyak sih ya. Kalau teman-teman nanti kalau udah masuk ke dunia kerja, pasti terasa banget gitu. Kalau perbedaan yang paling utama sih mungkin antara idealis sama realistis ya.
Kalau di kampus mungkin kita lebih dipaksa untuk lebih idealis mengikuti dengan dasar teori kayak gimana, tapi kalau udah di lapangan kerja lebih realistis aja gitu. Mungkin secara teori seperti A, B, C, tapi pas di lapangan tidak mungkin tidak 100% bisa seperti itu karena banyak faktor-faktor lain yang mungkin ketika di kampus itu diabaikan. Mungkin itu salah satu perbedaannya. Perbedaan lainnya mungkin kayak lebih lebih apa ya, lebih dipaksa untuk bisa nerima lingkungan yang eh, kompleks ya. Karena kan kalau di kampus kita satu angkatan ya kurang lebih seumuran lah ya, meskipun ada yang beda 1, 2, atau 3 tahun. Tapi kalau udah di dunia kerja, ya itu sangat-sangat jauh gitu. Kalau perbedaan dari umur, dari sudut pandang, dari cara pandang itu lumayan. Jadi kita harus bisa lebih terbuka gitu untuk menanggapi hal tersebut. Itu mungkin ya. Oh, jadi gini ya Kang, kita itu setelah lulus kuliah itu kita harus berpikir lebih kreatif sama lebih luas gitu wawasannya. Jadi ketika ada suatu permasalahan yang memang tidak ada di perkuliahan itu, kita harus bisa cepat mengatasinya. Begitu ya Kang? Iya, ya betul. Tapi sebenarnya teman-teman jangan khawatir ya, fokus aja di kuliah. Karena sebenarnya akan ada hal yang terbentuk gitu dari teman-teman kuliah itu kayak misalkan cara teman-teman problem solving dan itu terpakai gitu saat ke teman-teman kerja. Oh ya Kang, kalau di dunia kerja itu Kang, kan di apa ya, di platform Instagram itu banyak yang ngeluh-ngeluh soal rekan kerjanya ya Kang. Nah, kalau di Oke. kalian sendiri itu gimana sih Kang, rekan kerjanya itu gimana gitu? Oke, kalau pengalaman saya alhamdulillah ya selama di kerja di apa setelah 2 tahun di PTLN ini alhamdulillah dapat rekan kerja yang suportif ya. Senior-seniornya baik itu nggak pelit ngasih ilmu, tapi bukan berarti kita juga harus ngemis-ngemis ya. Tetap aja kita juga belajar dulu kalau udah mentok-mentok baru nanya gitu. Jadi nggak apa ya, nggak semenakutkan itu sih sebenarnya. Tetap gimana cara kita menyikapinya. Kalau capek kerja ya pasti capek gitu. Cuma tetap aja kita harus bisa menyikapinya gimana supaya nggak capek gitu. Oke Kang. Nah, di sebelumnya tuh di kuliah tuh Akang pernah ikut organisasi nggak Kang? Dulu ikut himpunan juga. Ah ya, oke. Nah, seberapa pengaruh sih Kang ilmu organisasi itu di dalam dunia kerja? Oke, ilmu organisasi itu di bidang dunia kerja seberapa berpengaruh ya? Itu dibalikin ke sudut pandang kita mau nganggapnya penting apa enggak gitu. Tapi kalau menurut saya itu penting. Kenapa? Karena soft skill yang diasah di organisasi itu sangat kepake gitu saat di dunia kerja. Saya kayak misalkan gimana sih kita menghargai orang yang lagi berbicara, gimana kita cara menanggapi tanggapan yang memang ketika misalkan kita berbeda pendapat, itu tuh pas di dunia kerja tuh kerasa banget gitu, gimana cara menyikapi tersebut. Terus kalau teman-teman bisa mengimplementasikan di dunia organisasi dengan baik, mungkin kalau teman-teman cari ilmunya, cari dasar-dasarnya, itu kan banyak ya. Kayak misalkan teman-teman gimana sih cara ngejaga psikologi, kayak ada ilmu misalkan psychological safety, kayak misalkan teman-teman gimana caranya menyampaikan pendapat yang baik dan benar. Itu kepake banget sih kalau di dunia kerja ya, menurut saya. Jadi pengalaman organisasi itu menurut saya sangat penting sih ya. Oke Kang, saya mau nanya juga nih setelah Furkon. Kayaknya saya ini lebih baik nanya ya Kang. Gak apa-apa, santai-santai. Menghabisi ini pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki oleh Furkon nih. Boleh, boleh. Boleh nih Kang, saya mau nanya. Waktu awal mulai masuk kerja nih Kang, ada nggak sih cerita atau pengalaman yang menarik yang bisa dibagikan ke pendengar di teknik elektro, khususnya untuk angkatan-angkatan selanjutnya gitu? Apa ya cerita yang menarik? Kayaknya kurang menarik sih, karena saya tuh pas awal kerja, pas awal COVID. Jadi pas pindah ke LAN tuh pas udah COVID dan awal-awal WFH diterapkan. Jadi pas saya masuk di kantor tuh kosong. Saya nggak banyak interaksi sama siapapun dan cuma ditemenin sama satu senior. Jadi ya udah tiap hari selama beberapa bulan ketemu sama senior itu doang gitu. Sampai bosan kayak mana gitu tuh rekan kerja yang lain dan baru bisa ketemu rekan kerja tuh udah lebih dari 4 bulan itu baru ketemu. Kalau masalah yang lain mungkin lebih kayak agak kaget aja gitu di dunia kerja kayak apa yang dikerjain dan apa yang dipelajari mungkin secara langsung tidak berkaitan tapi kalau dilihat lagi kaitannya ada gitu dasar-dasar yang di kuliah itu ternyata dipakai juga di kerja kayak gitu ya. Oke Kang. Tapi Kang, Akang pernah kerja WFA nggak Kang? WFH gitu. Kemarin-kemarin WFH
pas yang lagi rame-ramenya WFH sempat jadi ke kantor cuma dalam seminggu paling 1-2 hari. Kesan dan yang dirasakan Kang selama WFH gimana Kang? Kayaknya kerja mending ke kantor sih dibanding WFH. Kalau WFH kayaknya kerjanya masih kurang apa ya, di bawah 40% lah kerjanya. Karena kadang gimana ya, godaan WFH tuh banyak lah, agak sulit juga. Paling kecuali kalau memang lagi kerjaannya meeting ya seharian meeting itu bisa kerja seharian. Tapi kalau udah ngerjain kayak lagi ngoding ya enaknya kalau WFH itu ya bisa waktunya fleksibel ya. Yang penting targetnya kecapai. Jadi kayak kita bisa ngerjainnya malam ya nggak masalah. Yang penting target hari itu bisa kecapai gitu. Cuma kalau enakan kerja ya tergantung ya. Kadang enak WFH tapi kadang juga enak WFO gitu. Kalau saya sih lebih prefer di kantor supaya bisa interaksi juga sih sama yang lain secara langsung gitu. Sama berarti ya Kang gitu. Seperti apa ya? Kita kan kuliah online gitu. Banyak bedaannya juga gitu. Betul. Dan ngantuk kan. Wah, itu ngantuk emang ngantuk apa gimana nih? Nih, Kang, saya mau nanya nih, Kang. Ya, Ada nggak sih, Kang, tips supaya mempermudah diterima kerja khususnya bagi fresh grade atau yang baru lulus gitu, Kang? tipsnya apa ya? Kalau bisa sih eh, lihat peluang dulu ya, lihat peluang dulu. Kemudian jangan takut sih kalau mau apply kerja, ya apply aja kalau sesuai passion gitu. Karena nggak ada salahnya gitu teman-teman daftar kerja kemanapun, ya itu hak teman-teman gitu. Intinya jangan takut sih. Terus kalau misalkan tips yang ininya, sebisa mungkin jangan dilebih-lebihkan aja teman-teman ketika ngelamar gitu. Kayak misalkan teman-teman punya pengalaman A, B, C, ya udah dikemas sebaik mungkin, tapi jangan dilebih-lebihkan gitu. Bukan berarti dikurang-kurangin juga ya, tapi dikemas saja sebaik mungkin gitu. Terus sesuaikan dengan kebutuhan yang tadi, kebutuhan yang diminta. Kayak teman-teman ngelamar ke bidang A, ya udah yang di-highlight di sisi lamarannya di bidang A, di pengalaman teman-teman kayak gitu aja paling ya. Oke Kang. Nah aku mau nanya lagi. Ini kalau untuk awal mula masuk kerja nih Kang. Kan kadang kita tuh harus beradaptasi ya sebelum terbiasa gitu. Nah, apa aja nih Kang kesulitan yang pernah Kang alami? Kesulitannya kebetulan karena dulu lagi pandemi ya sulit untuk diskusi, sulit untuk bertanya gitu. Kadang kan karena saya baru masuk di plot orang lain WFH, saya 100% ke kantor gitu. Kadang nggak ada senior ya udah bingung mau nanya ke siapa. Kalau misalkan lagi ada kebingungan ya. Mungkin salah satu kesulitan pas awal itu ya karena pandemi itu. Tapi pas setelah masuk ya mau nggak mau kan belajar harus lebih 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 ini lagi ya, lebih disiapin lagi dan ya lama-lama terbiasa sih. Ya, aku kan mulai bingung nih mau nanya apa lagi nih. Boleh, santai Sep- aja. Sepertinya saya mau nanya lagi nih, Kang. Kan tadi Oke. yang berhubungan dengan apa kita itu harus realistis gitu ketika melamar tuh. Nah, ini berhubungan juga dengan melamar. Ketika di interview tuh bagaimana sih Kang triknya Kang biar kita bisa dilihat oleh sang HRD tuh kita tuh bagus, memang layak gitu diterima di kerja Kang. Oke, ketika interview kayak gimana, yang perlu disiapin atau perlu ditekankan, teman-teman itu harus yakin bahwa teman-teman itu memiliki value gitu untuk perusahaan tersebut. Jadi jangan 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 apa ya, bukan jangan sih, diusahakan tidak untuk memperlihatkan teman-teman pengen belajar mencari value di perusahaan tersebut, tapi dibalikin bahwa teman-teman masuk ke perusahaan tersebut tuh teman-teman tuh adalah value gitu. Yaitu untuk caranya ya masing-masing pasti berbeda ya. Untuk style cara ngomong, cara apapun itu pasti masing-masing berbeda. Tapi intinya ya berusaha untuk meyakinkan kalau teman-teman itu ya punya nilai gitu sehingga teman-teman layak di posisi tersebut. Paling itu. Oke Kang. Nah, menurut Akang nih, apa yang membuat Akang lolos nah di PTLN pada saat itu Kang dari cerita tadi? Kayaknya lebih ke pengalaman sih ya. Pertama pengalaman, karena kan dulu ikut event beberapa event juga, terutama dulu ikut di robotik juga kan salah satu bagian di bidang embedded juga. Jadi ternyata yang sejalan juga dari pengalaman dan mungkin lebih dari karena kan sebelumnya juga saya sempat kerja dulu di perusahaan yang lain dan posisinya juga masih sama. Kalau menurut saya ya, lebih di pengalamannya aja sih. Karena kalau lihat teman-teman lihat kayak IPK atau apa ya, cuma sebatas dilihat aja gitu, nggak yang harus kayak, wah ini kecil, wah ini gede, nggak gitu juga. Oh ya Kang.
Akang tuh udah berapa kali Kang coba apply kerjaan sampai dapat yang lolos gitu PTLN ini gitu kan? Duh, lupa ya kalau berapa kalinya, tapi lumayan banyak karena dulu apply kerja itu ketika dapat SKL. Jadi ketika dapat surat keterangan lulus, dulu tuh sidang bulan Januari 2020, bulan Januari akhir tuh udah nge-apply ke beberapa perusahaan. Jadi pas seminggu sebelum wisuda itu udah mulai interview online. Bahkan udah ada yang ke site juga interview. Jadi pas beres wisuda ya alhamdulillahnya udah ada yang offering gitu. Banyak sih kalau apply, lebih dari 3-4. Oh ya Kang, tadi kan Akang nyinggung apply sebelum wisuda gitu. Berarti itu udah lulus ya Kang? Lulus ya? Ya, beres sidang. Jadi beres sidang akhir, teman-teman kan dapat keterangan tuh habis apa? Habis yudisium. Habis yudisium tuh teman-teman dapat keterangan teman-teman lulus apa enggak. Ya mudah-mudahan lulus semua gitu kan. Kalau habis lulus, teman-teman itu tinggal ngurus ke dekanat, kalau nggak salah dulu ngurus surat keterangan lulus. Nah, SKL itu bisa jadi sebagai pengganti ijazah untuk apply kerja. Oke Kang. Kan sekarang tuh kan udah di PTLN ya. Nah, target Hmm. Akang selanjutnya itu kayak gimana Kang? Waduh, kalau tanya target selanjutnya, saat ini sih masih fokus di kerjaan ya. Masih kayak pengen lebih skill up dulu di bidang kerja, terutama di bidang embedded system ini, karena menurut saya masih luas, yang belum saya pahami, yang belum saya ketahui gitu. Karena kan semakin kita belajar, malah kayak semakin kita bodoh gitu. Karena malah ternyata banyak banget hal yang belum kita tahu. Jadi jangan puas aja gitu di satu titik. Dan saat ini, kalau target dekat 1-2 tahun sih, ya saya masih masih pengen memaksimalkan di bidang ini gitu. Oke Kang, saya mau nanya nih Kang, gantian Kang Furkon, jangan Anda terus. Kan kalau orang-orang tuh kan suka sering bikin status atau di mempercantik Instagram atau Facebooknya atau Twitternya, terutama di like-in-nya. Nah itu tuh ketika kita melamar kerja itu seberapa pengaruhnya sih media sosial, terutama like-in-nya gitu Kang. Apakah PTLN itu melihat kita dalam media sosialnya juga termasuk like-in-nya atau malah melihat lebih ke pengalaman kerja kita? Oke, kalau misalkan berkaitan dengan sosial media, mungkin karena saya belum pernah terjun di bidang HR ya, di bidang human resource, saya nggak bisa terlalu tahu, terlalu yakin, tapi yang saya tahu sempat ngobrol juga ke teman-teman yang memang bekerja di bidang itu, ada gitu ngelihat sosial media. Jadi kadang dilihat nih kayak sikapnya dia di sosial media kayak gimana nih, apakah dia sering mengeluh atau tidak gitu. Itu kadang ada yang HRD yang memantau sampai sejauh itu gitu. Makanya sebisa mungkin ya hati-hati gitu. Kalau misalkan ngepost apa-apa itu jangan sembarangan banget gitu. Kalau misalkan memang ada beberapa HRD yang memang melihat ke titik itu. Kalau di LinkedIn ya, di LinkedIn ya memang sekarang ini lagi naik juga ya untuk apa ya, untuk sosial media atau tempat wadah pencari pekerja, ya itu juga bagus sih untuk menaikkan kayak misalkan teman-teman pengalaman, ada kurs kan dimasukkan di situ, ada pengalaman misalkan workshop dimasukkan di situ, itu juga berpengaruh sih. Cuma untuk seberapa berpengaruhnya, saya kurang tahu sih untuk itu. Sepertinya itu rahasia HRD ya Kang. Mm-mm. Oke. Oke Jadi Kang, saya mau nanya nih Kang. Ya Oh boleh gimana? nih Kang Furkon mau nanya lagi nih. enggak Boleh, gitu. boleh, boleh. Kan tadi itu apa ya si apa HRD itu apa kalau mantau itu dari statusnya kadang kita banyak ngeluh gitu. Jadi takut gitu kalau suka ngeluh di Instagram ya kan gitu. Ya nggak masalah, nggak sampai segitunya juga, karena Kalau saya sih nggak pernah update-update di Instagram gitu. Jadi kayak nggak pernah diurus gitu. nggak apa ya, nggak ngejamin juga sebenarnya. Oke. Cuma ya maksudnya ngeluh-ngeluh itu jangan sampai hal-hal sensitif ya. Kayak misalkan teman-teman lagi ada eh, kalau masih masih kuliah misalkan lagi ada proyek apa, misalkan kerja sama dengan orang luar, dengan siapa, teman-teman ngeluh di sosial media ngejelek-jelekin orang luar tersebut. Nah itu kan pandangannya juga ya, kalau ngeluh-ngeluh biasa mah ya masih wajar lah. Ya sih Kang. Soalnya kalau di zaman sekarang tuh terutama tahun 2022 itu ada yang namanya TikTok nih Kang. Soalnya TikTok tuh is magic. Apa-apa kalau kita curhat di TikTok pasti cepet nyebarnya. Iya. Iya makanya. Jadi ya menyesuaikan sih perkembangan zaman ya.
Iya Kang, kadang ada yang ngeluh dikit masalah kayak mesin ATM atau enggak karena kurang pengetahuan soal ambil uang di ATM itu karena kesalahan dia padahal mah enggak salah dari mesin ATM-nya jadi hujatan netizen gitu. Jadi kita memang harus mencermati dan harus teliti gitu dalam Nah, itu menjalani kehidupan gitu. betul. Bukan cuma di bidang pekerjaan ya, di bidang sosial juga kan penting gitu. Kayak tata krama bersosial di sosial media tuh kayak gimana gitu. Berarti tata krama kita dalam di media sosial itu kalau kita baik otomatis kan akan menumbuhkan rasa positif juga kepada kita. Ketika kita berbicara kepada seseorang di sekitar kita otomatis kita dapat memberikan hawa positif ya Kang ke orang-orang di sekitar kita ya Kang. Nah, itu betul banget. Bagus tuh. Oke Kang, aku mau nanya ya. Jika Akang nih kembali pada waktu kuliah, apa hal yang Akang ingin lakukan Kang untuk menunjang kehidupan setelah kuliah Kang? Ini mau jawaban yang jujur-jujur banget apa gimana? Boleh Kang, boleh. Kalau saya kuliah Itu lagi, gimana Akang sih Kang? Soalnya kan itu oh, mah apa ya bisa dibilang kepribadian Akang atau kerahasiaan Akang gitu Kang. oke. Sebenarnya macam-macam ya tiap orang. Kalau saya sendiri, kalau masih kuliah dan udah tahu ya dunia kerja kayak gimana, saya pengen manfaatin status mahasiswa saya gitu untuk kegiatan-kegiatan yang lebih mengeksplor gitu. Kayak misalkan kan teman-teman kalau masih mahasiswa itu punya benefit ya. Kayak misalkan bisa ikut seminar, bisa ikut conference dengan value atau dengan misalkan harga bahkan yang murah bahkan bisa gratis. Kemudian banyak juga kayak misalkan pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa, kemudian kayak program misalkan program budaya kemana-kemana. Kalau saya kalau masih mahasiswa kayaknya pengen memaksimalkan hal itu sih. Jadi pengen memaksimalkan benefit untuk saya sebagai status saya mahasiswa itu sih. Oh ya Kang, kan tadi itu ada ya webinar-webinar atau workshop yang berbayar gitu. Nah itu kadang ada yang kurang, ada yang worth it gitu Kang. Nah dari cara Akang memandangnya itu worth it, bagaimana sih Kang? Lihat dulu yang pertama yang ngadainnya siapa, yang kedua lihat juga pematerinya siapa. Kalau bisa dieksplor dulu lebih dalam, latar belakangnya seperti apa, dan mungkin kan kalau pemateri yang udah ke webinar yang berbayar, pasti dia nggak cuma sekali itu kan, biasanya udah punya beberapa sebelumnya, mungkin yang free-nya atau apanya, lihat aja dulu, dilihat kayak track record-nya kayak gimana. Itu biasanya kelihatan sih worth it apa enggak gitu. Oke. Oh, jadi kita juga harus belajar menganalisis ya Kang kalau ketika ikut webinar kayak gitu biar ketika kita mengikuti webinar yang prabayar gitu kita mendapatkan apa namanya itu hasilnya ya Kang. Iya betul. Jadi jangan sembarangan juga gitu. Boleh nih Kang, saya mau nanya nih Kang. Kan Oke. kita tuh rata-rata online ya Kang. Untuk Hmm. kita kan Akang mah online itu nggak terlalu lama ya Kang. Deket-deket lulus Akang mulai online ya Kang. Enggak sih, enggak kebagian. Oh nggak kebagian. Iya Maksudnya sih. tuh di dunia kehidupan tuh Akang online-nya udah masuk di dunia kerja ya Kang. Iya betul. Kalau kampus sidang juga masih offline dulu. Nah, kan kita tuh udah online nih sekitar 2 tahun baik dari SMA atau SMK ataupun ketika sudah kuliah kan masih online. Nah, Hmm. menurut Akang tuh cukup nggak sih pengalaman kita kalau bergantung dari kuliah online, perkuliahan kita mempelajari lebih dalam secara atau ya lebih secara mandiri gitu, lebih dalam. Oke, paling saya nggak bisa bilang cukup atau nggak bisa bilang enggak gitu. Tapi balikin ke teman-temannya kayak gimana cara menyikapinya. Kalau saya lihat, mungkin kalau saya sendiri, saya akan bilang kurang. Kurang kenapa? Karena pengalaman di secara online atau secara langsung itu kan jauh ya rasanya. Jadi kalau misalkan ada kesempatan yang misalkan nggak online ya itu harus dimaksimalkan. Kayak misalkan teman-teman mengekspor seperti apa, jangan sampai disia-siakan gitu. Apalagi kalau dari SMA SMK masih udah online sampai sekarang, mungkin value-nya bukan berarti kecil ya, tapi mungkin akan berbeda dengan yang bertatapan langsung gitu. Jadi perlu usaha yang lebih aja mungkin ya. Oh ya Kang. Nah, balik lagi ke masa kuliah ya Kang, waktu Akang kuliah gitu. Nah, tantangan terberat yang pernah Akang jalanin, terus cara ngatasinya tuh menurut Akang tuh gimana Kang? Apa ya? Kuliah tantangan terberatnya males sih. Kalau udah males, apalagi lingkungan teman-teman mendukung untuk males gitu, wah itu berat banget sih.
Kayak misalkan lagi ngumpul di kosan siapa, tiba-tiba ini kelas si Pak ini nih jam 9. Ah, enggak, cabut aja, skip. Ya, akhirnya setengah kelas skip gitu kan, itu lumayan lumayan sulit ya. Karena banyak kan gitu godaannya. Dan cara menyikapinya ya lihat aja jatah skipnya jangan dilebihin gitu. Aduh. Berarti kita juga harus ini ya kan, harus berusaha menahan godaan nih dari teman-teman perkuliahan, Iya, ngajak-ngajak skip. teman-teman ya jangan gampang tergoda lah. Tapi Oh lebih ya Kang. baiknya gitu kita tuh harus ngajak ini teman-temannya harus rajin ya Kang. Iya, Biar bisa itu sukses bareng-bareng gitu. Ini kalau udah sukses mantap. bisa nongkrong bareng. Wih, mantap, mantap. Boleh tuh. Oh ya Kang, kalau webinar kan Akang tuh pernah kan kalau ikutan webinar yang free gitu Kang. Iya, pernah. Nah, itu pengaruh nggak sih Kang terhadap sertifikatnya gitu, terhadap dunia kerja gitu Kang? Kalau sertifikatnya sendiri saya kurang kurang begitu ini ya. Tapi kalau misalkan webinarnya yang sebidang, kemudian teman-teman punya value, ya pas interview biasanya ditanya, kayak misalkan di CV teman-teman nyentumin apa nih? Nyentumin pengalaman A, B, C, itu ditanya biasanya. Kayak misalkan teman-teman pernah nih ikut webinar A, itu kayak gimana aja sih? Apa yang didapat, itu mungkin aja ditanya. Dan mungkin kalau teman-teman ilmu yang didapatnya baik, itu bisa jadi value juga gitu. Oh ya Kang, dari soft skill yang Akang punya tuh, yang paling kepake tuh Kang pas kerja tuh gimana Kang? Apa Gimana, gimana? soft skill yang paling kepake pas Akang kerja tuh apa? Soft skill apa ya? Lebih ke kalau soft skill lebih ke mungkin skillnya juga nggak tinggi-tinggi banget sih, tapi kayak lebih ke public speaking itu penting ya. Kalau menurut saya salah satu soft skill yang memang penting di dunia kerja. Karena kalau kita pinter, misalkannya kita jago, tapi kita dalam menyampaikan pendapatnya kurang misalkan, itu kan bisa menjadi salah satu kekurangan juga. Tapi kalau misalkan kita eh, ya pinter tapi nggak pinter-pinter banget gitu, tapi kita nyampeinnya bisa selalu nyampe dengan tujuan yang kita maksud dan apa yang kita sampaikan, yaitu jadi menurut saya soft skill yang bagus juga gitu. Oke, Kang. Jadi saya ada pertanyaan nih Kang. Baru ngide tadi selama saya mendengarkan percakapan. Kan kalau magang itu kan masih berhubungan ya sama pekerjaan juga. Nah, Mhm. kan magang itu kan ada SKS-nya ya Kang. Ya, betul. Nah itu tuh gimana sih buat dapetin SKS-nya, susah nggak sih Kang buat mendapatkannya? Kalau saya nggak tahu ya kalau yang sekarang kayak gimana. Kalau yang dulu itu ada ininya, ada mata kuliahnya kan. Mata kuliahnya ditawarin di semester berapa gitu. Tapi kalau dulu tuh bisa mengajukan juga. Kayak misalkan ada libur nih, kita mau ngambil mata kuliahnya kalau nggak salah dulu KPI ya, kerja praktek industri. Kita ngajuin nih ke Kaprodi, ngajuin kayak kita mau kerja praktek industri di libur semester ini, kemudian minta surat pengantarnya dulu, nanti suratnya diurus dulu. Nah, kalau masuk kerja praktek industrinya melalui surat yang resmi, itu nanti bisa diajukan untuk SKS juga. Tapi kalau misalkan yang nggak resmi, biasanya agak sulit tahapannya. Oh begitu ya Kang. Tapi Hmm. kalau misalnya kayak gitu kan kita tuh ingin dapet yang ada SKS-nya gitu Kang. Nah, Hmm. ketika nyarinya itu apa gampang nggak sih Kang? Atau malah sulit? Gampang-gampang susah sih ya. Kalau pengen gampang ya cari mungkin ya. Jadi cari kenalan atau cari orang yang memang bisa dikontak, misalkan dari SDM di perusahaannya, tanya di perusahaannya ngebuka magang nggak, kemudian tahapannya kayak gimana, waktunya kapan. Nah biasanya yang gampang itu kalau waktu dan prosesnya sesuai. Tapi kalau waktunya nggak tepat, biasanya ya jarang diterima juga gitu. Oh ya Kang, kalau boleh tahu Kang, Akang tuh magang di semester berapa Kang? Dulu lupa tepatnya sih, kayaknya semester libur semester 4 ke 5 atau bentar, libur iya kalau nggak salah 4 ke 5 atau 3 ke 4 ya, lupa dulu. Oh, oke. Nah, menurut Akang nih, sebaiknya ngambil magang di semester berapa nih dari pengalaman gitu? Itu kalau dulu ya, kalau dulu saya tuh saya ngerancang sih, apa, ngerencanain dulu tuh, ngerencanain seperti kayak saya magang pengen di semester berapa, kemudian saya pengen mengajukan seminar penelitian untuk skripsi di semester berapa, sampai sidang skripsi di semester berapa. Itu direncanain kalau dulu
karena udah direncanain, jadi dari jauh-jauh hari itu udah nanya-nanya, kayak misalkan ke TU ya, nanya kalau mau magang yang resmi gimana alurnya, tanya aja, nggak salah buat nanya gitu. Ya nanti dapat alurnya, kemudian nyari kontak buat magang di mana, nyari linknya, ya akhirnya diproses, bisa magang gitu. Paling ya itu sih dibalikin ke target teman-teman, kayak teman-teman pengennya beres di semester berapa nih, yang magang, yang skripsi, ataupun yang seminar gitu. Berarti magang tuh fleksibel ya, Kang? Ya, tapi kalau nggak salah tapi saya nggak tahu ya, lupa apakah ada syarat minimum SKS atau enggak gitu. Kalau misalnya magangnya lebih dari satu nggak apa-apa kan Kang? Nggak apa-apa. Tapi tetap nanti kalau yang masuk ke SKS yang disidangkan nanti ada sidang ini ya, sidang kerja praktek industri itu ada sidangnya. Saya Jadi dulu kalau nggak salah misalnya kan magang, kita ikut, jadi ya gimana Kang? gimana? Ya kalau Oh, dulu jadi saya saya magang dulu. di 4 ke 5 sih, libur 4 ke 5. Jadi bulan Januari awal tahun masuk sampai bulan Maret magangnya. Ya, kalau misalnya lebih dari satu tuh menurut saya enak sih Kang kalau magang lebih dari satu tuh. Soalnya kan kalau kita lihatnya tuh bisa merevisi gitu. Kalau misalnya magang pertama tuh kayak kita tuh kayak gimana, kita bisa memperbaiki diri di magang kedua. Misalnya yang magang benar-benar harus dimasukin ke dalam sidang. Jadi kan ketika kita di sidang tuh semua yang pengalaman yang kita dapatkan saat magang tuh memang benar-benar masuk gitu Kang. Ya Kayak kayak betul gitu ya. bagus nggak sih Kang? Bagus sih itu pengalamannya lebih lebih kaya ya, akan pengalaman itu lebih baik. Kan nggak salah juga gitu. Asal magangnya beres ya, masing-masing magangnya. Oh Jangan iya. setengah-setengah gitu. Kalau Oke. saran Kang, kalau saran magang itu berapa bulan Kang? Kalau misalnya di dalam liburan tuh rata-rata 1 bulan atau 2 bulan Kang? Kalau saran, kalau pengen ilmunya benar-benar dapat ya sebenarnya harus di atas 2 bulan, tapi menyesuaikan dengan liburan juga gitu. Idealnya sih 3 bulan. Oh ya, Kang. Berarti boleh boleh boleh. Ya udah Furkan dulu Furkan dulu. Aku pengen tahu, Kang, Akang tuh waktu kuliah dulu, magangnya tuh, Kang, gimana, Kang? Kebetulan magang di LAN juga sih dulu. Oh, di LAN juga. Heeh, Berarti sama bertiga dulu. berarti berpengaruh juga ya, Kang, magang sama kerjanya gitu. Dipermudah gitu, Kang. Kayaknya enggak juga sih karena beda bidang juga pas magang sama pas masuk kerja. Tapi agak berpengaruh sedikit sih Kang. Kayak melihat riwayat waktu Akang magangnya, oh ini pernah di magang di PT Len gitu. Lihat effortnya ditanyain ke ini Hmm, supervisor atau pembinanya gitu. Oh ini bagus. Jadi kayak ada ya, nilai tambahnya. ya mungkin bisa itu. Oke, Kang, mungkin udah cukup sih Kang, udah agak lama nih. Kita juga kan Kayaknya, pasti udah mulai capek nih tenggorokan ngobrol terus. Oh ya, oke Kang. oke Ini ada satu lagi pertanyaannya, Kang. Harapan oke. Akang nih untuk teman-teman yang masih belajar nih di teknik elektro agar bisa mempersiapkan masa depannya tuh gimana, Kang? Oke, kalau dari saya mungkin balik ke yang tadi yang mungkin akan saya lakukan ketika saya masih mahasiswa ya. Manfaatkan status mahasiswa teman-teman saat ini gitu. Kayak benefit-benefit sebagai mahasiswa, teman-teman misalkan bisa punya pengalaman di organisasi, itu manfaatkan sebaik mungkin kalau teman-teman memang passionnya di situ. Kemudian kalau teman-teman sebagai mahasiswa bisa ikut penelitian ataupun kegiatan kayak misalkan exchange atau apa, itu maksimalkan juga karena itu menurut saya akan sangat berpengaruh gitu. Dan jangan lupa di mata kuliah pun teman-teman harus bisa memaksimalkan. Kalau dari saya sendiri sih usahakan bisa ngerti seenggaknya dasar-dasarnya gitu. Kalau masalah nilai itu yang berikutnya, kalau dari saya yang penting lulus aja gitu. Paling itu. Oke, Kang. Terima kasih, Kang. Ya, jadi udah beberapa puluh menit nih kita ngobrol. Mungkin sayang sekali ya, cukup sampai di sini saja dulu untuk episode Tepos kali ini. Terima kasih kami sampaikan untuk bintang tamu kita kali ini yaitu Kang Deddy Hazik Wadi yang sudah meluangkan waktunya buat ngobrol santai dan berbagi pengalamannya. Terima kasih juga untuk kamu yang telah mendengarkan sampai akhir. Nah, buat teman-teman semua, nantikan terus ya episode selanjutnya dari Teknik Elektro Podcast. Saya Furkon dan Rido pamit undur diri. Terima kasih. Dadah. Dadah.